Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الموت والحياة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي من لا نبي بعده فبلغ الرسالة وأدى الأمانة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بأجل الصلوات على سيد السادة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وصلوات الله عليه بحسن الجميل المالح الصالح الفاصح خير خلقه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tak terhingga, nikmat yang paling besar adalah ketika seorang insan diberikan iman. Tidak semua bisa beriman, percaya kepada Allah dan bisa patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Akan tetapi kita yang beriman hari ini melaksanakan ibadah perintah Allah salat Jum'ah dan ini adalah salah satu karunia Allah mampukan kita berada di tempat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kewajiban khatib di dalam khutbah sebagaimana rukun khutbah untuk mewasiatkan tentang wasiat takwa. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wasiat ini untuk kalian dan untukku agar supaya kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena yang dimuliakan bukan yang berharta. Di sisi Allah yang dimuliakan bukan yang bertahta, tapi yang dimuliakan oleh Allah yang bertakwa. Inna akramakum indallah atqakum. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tinggal berapa saat kita akan masuk kepada bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang mana kita semuanya akan ada di dalamnya dan istimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang akan dilipat gandakan nilai pahala. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan di dalamnya. Maka ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahkan di akhir bulan Sya'ban ini dan Allah sampaikan kita umur sehat wal afiyah di bulan Ramadan dan kita sempurna melaksanakan ibadah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Namun ada satu riwayat bahwa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam pernah hadir datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat Jibril ini berdoa dan diaminkan oleh Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, betapa hebatnya nilai doa ini. Dan pastinya diijabah oleh Allah Azza wa Jalla karena yang berdoa malaikat Jibril dan yang mengaminkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didoakan, apa yang ada dalam doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi ada 3. Yang pertama, malaikat Jibril berdoa, ya Rabb, jangan engkau terima amal ibadah seseorang yang ada di bulan Ramadan, apapun itu. Mau puasanya, mau sholat tarawihnya, mau sedekahnya, jangan diterima ya Allah. Kalau dia adalah seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Seorang anak yang berselisih dengan orang tua. Seorang anak yang mengecewakan orang tuanya. Seorang anak yang punya masalah dengan orang tuanya. Maka dari itu mari kita sadari ketika kita masih punya orang tua jangan disia-siain. Karena ketika kita sudah tak punya orang tua di luar sana merindukan mereka yang sudah tiada. Ramadan tak serta lagi dengan mereka ibu, tak serta lagi dengan mereka ayah.
Dan ini adalah suatu kesunyian, kesepian, kerinduan bagi mereka yang tidak punya orang tua. Maka yang punya orang tua yang bisa datang untuk meminta maaf pada orang tuanya, menghadap pada orang tuanya, datanglah. Jangan engkau siksa ibumu dengan rindu. Jangan engkau siksa ayahmu dengan harapan. Karena seorang ibu dan ayah tak pernah meminta, akan tetapi dia berharap untuk anaknya hadir. Minimal memberi kabar anaknya. Apalagi mohon maaf ketika kita kedudukannya sedang berhijrah. Sedang berada di tempat yang bukan di tempat kampung halaman sendiri. Kadang anak meremehkan perasaan orang tua. Dia tak tahu bagaimana kerinduan orang tuanya. Dia tak tahu bagaimana perasaan orang tuanya berharap minimal kabar orang tuanya. Berikan kabar kepada mereka. Berikan hadiah kepada mereka. Ucapan sebelum Ramadan tiba. Permohonan maaf kepada mereka. Sadar atau tidak kita sadari bahwa kita ada ucap, ada sikap yang mungkin tak menyenangkan bagi orang tua kita. Dan ini tercatat oleh Allah sebagai kesalahan sebagai kesalahan anak kepada orang tua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada dosa yang paling besar. Dan tidak ada azab laknat yang didahulukan oleh Allah di dunia kecuali dosa durhaka kepada orang tua. Ketika seseorang berzina, ketika seseorang membunuh, ketika seseorang melakukan dosa apapun ilal kafir, kecuali kafir lal musyrik dan musyrik, ada dosa yang akan oleh Allah letakkan di dunia. Ada azab yang Allah akan berikan di dunia, azabnya laknatnya. Kalau bahasa orang itu kualat, kalau bahasanya karma, akan ada azab, akan ada laknat bagi mereka yang durhaka kepada orang tuanya. Enggak nunggu lama, kalian akan hancur. Siapapun manusia itu yang berharta, yang bertahta, yang punya segalanya, berani dia menyakiti hati orang tuanya. Berani dia berselisih dengan orang tuanya. Nabi katakan ridallah fi ridal walidain wa sukhdullah fi sukhdil walidain. Ridha Allah itu ada pada kedua orang tuamu dan murka Allah ada pada kedua orang tuamu. Ketika sahabat datang sama Nabi, sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ingin tahu Allah senyum kepada kita? Maka Nabi mengatakan ketika engkau pengen tahu Allah ketika senyum padamu, maka lihatlah ketika orang tuamu tersenyum kepadamu. Saat itu Allah senyum kepadamu. Subhanallah. Maka dari itu, semoga kita yang masih punya orang tua, kita bisa membahagiakan orang tua kita. Dan kita bisa menyempatkan, menyisihkan waktu untuk berbagi kepada orang tua kita. Dan kita tidak menyia-nyiakan orang tua kita yang meninggal dunia. Kita bisa berziarah ke kuburnya. Karena kenapa? Nabi katakan dalam salah satu riwayat bahwa orang tua siapapun kalau sudah meninggal dunia. Itu ibarat ada di lautan, di tengah lautan. Barat, timur, utara, selatan. Dia tak tahu arah. Yang dia inginkan adalah pertolongan. Orang tua kita yang ada di alam kubur itu yang dirindukan adalah doa. Orang tua kita yang sudah mati itu yang dirindukan adalah datangnya kita ziarah kepadanya. Maka dari itu sebelum Ramadan datangi kuburnya jika kita mampu. Jika kita tidak mampu sedekah atas namanya. Bahagiakan dengan sedekah kita, bahagiakan dengan doa kita. Karena setiap pahala akan sampai kepadanya, doa akan sampai kepadanya. Jangan kita lupakan sosok di mana kita ada di alam dunia karena sosok orang tua kita. Tidak akan ada kita kalau tidak ada orang tua. Maka ini yang pertama, yang didoakan dari malaikat Jibril, jangan engkau terima amal ibadahnya siapapun ya Rabb. Apapun di bulan Ramadan amalnya. Orang yang punya masalah durhaka kepada orang tuanya. Dan pesan saya, jadi orang tua ketika kita punya anak, jangan gampang sakit hati. Kita sama anak jangan gampang kecewa. Karena ketika sakit hati orang tua sama anak, kecewanya orang tua sama anak bukan akan datangin maslahat, tapi akan datangin madarat. Cepat maafkan anakmu, relakan anakmu, ridhoi anakmu. Dan jangan ada di dalam hatimu berlama-lama kecewa, apalagi marah. Karena marahmu kepada anakmu itu akan mendatangkan laknat Allah pada anak-anakmu. Nah, yang kedua, malaikat Jibril kembali berdoa. Ya Rabb, jangan engkau terima amal ibadah seseorang yang ada di bulan Ramadan. Apapun nilainya amal di bulan Ramadan orang itu. Kalau orang itu masih punya masalah dengan keluarganya, saudaranya. Al-aqarib,
kal aqarid. Saudara itu seperti kalajengking. Dia itu tidak menggigit kepada kita, tapi dia nyapit. Kalau kita mendekat, pasti dia nyapit. Kita punya masalah, nggak mungkin dengan orang jauh. Kita ada pertengkaran, nggak mungkin bertengkar dengan orang jauh. Pasti dengan orang dekat. Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Nabi Nuh dengan anaknya. Nabi Lut dengan istrinya. Nabi Muhammad dengan saudaranya. Nggak mungkin dengan orang jauh. Kita pasti punya selisih dengan saudara kita. Tapi ingat, siapapun saudara kita itu, kakak, adik, paman, bibi, mereka adalah saudara kita. Yang tidak ada surat menyurat untuk tanda pisah. Mohon maaf, istri kita itu ada surat tanda pisah. Ketika kita tidak berjodoh padanya. Tapi dengan saudara kita nggak ada surat. Kita bagaimanapun saudara. Kita bagaimanapun keluarga. Ada darah yang mengalir yang sama dengan darah kita di dalamnya. Maka Nabi katakan 3 hari kau tak saling sapa dengan saudaramu. Ketiga hari kau tak saling sapa dengan saudaramu karena perselisihan. Maka pintu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala akan ditutup untukmu. Jangan harap amal ibadahmu diterima. Jangankan amal ibadah, ridho tidak akan diberikan oleh Allah yang berselisih dengan keluarganya. Jika 3 hari berturut-turut dia tidak sapa, dia egois dan ada kedendaman, kemarahan yang tak segera diselesaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup pintu rahmat untuknya. Dan ini diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesaikan masalah kita dengan saudara kita, dengan keluarga kita. Jangan sampai kita berada di bulan Ramadan, tapi kita masih berselisih dengan saudara kita. Naam. Yang ketiga, yang terakhir, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Rabb, jangan kau terima amal ibadah orang yang ada di bulan Ramadan bagi seorang istri yang durhaka kepada suami. Saat ini kita kedudukannya adalah suami. Maka saya jelaskan tentang bagaimana sikap kita kepada istri. Istri kita itu adalah seorang wanita yang rentan dengan sifatnya. Dan istri kita itu tercipta dari tulang rusuk kita. Jika ada kesalahan dari seorang istri itu wajar. Yang kurang ajar itu ketika kita tidak membenarkan, tidak mengarahkan kepada kebaikan. Maka jadi seorang suami, segera maafkan apapun kesalahan istrinya. Dan seorang istri yang baik, dia akan taat kepada suaminya. 3 hal yang akan ditanya bagi seorang istri kepada suami. Apa yang ditanyakan? Bagaimana ketaatanmu kepada suamimu? Bagaimana cara engkau melayani suamimu? Bagaimana cara engkau membahagiakan suamimu? Kita sebagai seorang laki-laki, kita tahu mungkin tidak sempurna ketaatan istri kita. Tidak sempurna cara melayani istri kita. Tidak sempurna cara membahagiakan istri kita. Ramadan akan tiba, maka kita bukakan pintu maaf seluas-luasnya untuk istri kita. Karena kita terlahir dari seorang ibu wanita dan istri kita adalah seorang wanita yang menjadi ibu dari anak-anak kita. Jangan jadikan sebab istri kita menjadi istri yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan secepatnya kita raih rahmat Allah dengan jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga kita punya istri yang salihah. Kita punya rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 3 doa ini diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kalimat singkat khutbah Jumat pada hari ini. Semoga ini menjadi persiapan kita, menjadi pelajaran kita untuk kita menyikapi di bulan Ramadan dengan sebaik-baik mungkin. Barakallah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalla wa sallamallahu 'ala sayyidina Muhammadin al-husnil jamil المالح الصالح الفاسح خير خلق أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكر الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منها أنمات يا الله ampuni dosa kami ya Allah ampuni dosa orang tua kami ya Allah ampuni dosa orang-orang yang kami sayang yang mencintai. Ya Allah, ampuni dosa saudara-saudara kami yang beriman, muslimin muslimat. Ya Allah, jika kami punya orang tua yang masih ada, panjangkan umur, sehatkan badannya. Jangan buat kami durhaka kepada orang tua kami dan ampuni segala dosa kedurhakaan kami pada orang tua kami ya Rabb. Ya Rabb, sampaikanlah jasad ini kepada orang tua kami di sana. Paling tidak sampaikan kebaikan kami kepada orang tua kami di sana dan mampukan kami untuk menjadi seorang anak yang berbakti, yang soleh bagi orang tua kami ya Rabb. Ya Rabb, jika ada di tempat ini, dimanapun kami dengan saudara kami berselisih, jangan ada dendam di antara kami ya Rabb. Jangan ada di antara kami marah yang berlebihan ya Rabb. Hilangkan rasa dendam, hilangkan rasa kesal dan berikan kepada kami sifat kasih sayang yang saling menyayangi dengan sesama saudara kami ya Rabb. Ya Rabb, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang Engkau ridhoi, rumah tangga yang abadi dunia sampai ke surga. Jadikan kami suami istri, jadikan kami anak dan orang tua, jadikan kami keluarga, jadikan kami saudara di dunia sampai ke surgamu abadi di sana bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, pertemukan kami di tempat ini sebagaimana nanti kami akan bertemu di surga kembali bersama saudara-saudara kami muslimin muslimat dan mampukan kami di bulan Ramadan nanti untuk banyak berbuat baik ya Rabb, untuk banyak berbuat amal soleh ya Rabb, dan terimalah ya Allah setiap kebaikan bagi kami dan sempurnakan setiap kekurangan bagi kami dan maafkan setiap kesalahan bagi kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ud du'a. Allah barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana wa hassil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'al ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Iqamas shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب
موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.